Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tigor Marulian Situmorang, peserta PPG tahap 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 1 bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Adapun KD yang saya angkat adalah KD 3.1 tentang memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Horas. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Sehat. Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat. Nah, semua siap kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Buktikan kesiapanmu. Yang pertama dengan kehadiran ya. Semua hadir? Hadir, Pak. Coba Bapak panggil dulu. Anne Sinaga. Hadir, Pak. Doi Trikita Sinaga. Hadir, Pak. Indah Situmorang. Hadir, Pak. Kayetana Tamba. Hadir, Pak. Marvel Sinaga. Hadir, Pak. Randy Situmorang. Hadir, Pak. Rianti Sinaga. Hadir, Pak. Romanui Sitangga. Hadir, Pak. Rona Siradagi. Hadir, Pak. Ruth Pakpahan. Hadir, Pak. Servis Situmorang. Hadir, Pak. Trimartahan Situmorang. Hadir, Pak. Yusito Lumbanggau. Hadir, Pak. Nah, baik, semua hadir. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, diperiksa dulu kerapihannya, ya. Dan setelah itu kita akan bernyanyi salah satu lagu nasional Indonesia Raya yang akan Bapak pandu dari depan, dan salah satu dari kalian yang bersedia untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Supaya maju ke depan. Ya, silakan. Bagus. Semua berdiri dan bernyanyi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan pada pagi hari ini, di mana berkat-Mu yang kami rasakan mulai dari hari yang lewat hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami mulai dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa.
Ya Bapa, berilah kami akal budi yang kuat supaya kami dapat memahami pembelajaran yang diberi Bapak Guru kami. Dan berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami bisa belajar dengan giat dan tekun. Dan begitu juga ya Bapak Guru kami, berilah kesehatan, ketabahan dan kesabaran dalam mendidik anaknya. Hanya ini doa anakmu melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dengan seperti minggu yang lalu ya, kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara-negara di ASEAN, ya kan? Tetap negara ASEAN secara astronomisnya. Siapa yang tahu? Ya? Oh iya, Roman ini berapa? Letak ASEAN adalah 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iya. Ada? Pas? Oke, iya masih paham ya semua ya. Nah selanjutnya iklim. Nah, kalau Indonesia kan iklim tropis, ya kan? Kalau ASEAN itu kira-kira iklimnya apa? Nah, si Rona silakan. Iklim di negara ASEAN adalah mayoritas tropis. Mayoritas tropis ya, jadi masih berada di daerah khatulistiwanya, ya kan? Dekat-dekat dengan khatulistiwa. Nah, selanjutnya satu lagi pertanyaan terakhir, berapa luas wilayah negara ASEAN? 4.094.810,3 km. Iya, 4 jutaan ya kilometer persegi. Oh, jadi sangat luas ya kan? Ada tanah yang seluas itu? Enggak ya? 2 hektar juga sudah syukur ini 4 jutaan ya, 4 juta hektar. 4 juta hektar bukan 4.000 hektar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menganalisis ya, kalian mampu menganalisis potensi sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Paham? Nanti kalian akan bagi per kelompok ya. Kita bagi nanti menjadi 3 kelompok dan kalian akan menganalisis. Jadi namanya menganalisis, kalian mencari informasi dari buku paket. Boleh juga dari internet ya, dari HP. Nah, jadi tugas kalian itu merumuskan apa yang ingin kalian bacakan di depan atau informasi tentang sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Boleh misalnya Indonesia dengan Kamboja, boleh terserah ya. Nah, jadi nanti yang akan Bapak nilai adalah bagaimana keterampilan kalian dalam menulis rumusan masalah itu, informasinya. Baru yang kedua, bagaimana sikap kalian dan kemampuan kalian membacakannya. Itu nanti yang akan Bapak. Tentang potensi sumber daya alam di negara ASEAN. Nah, negara yang pertama yang akan kita bahas adalah negara. Ini gambar apanya ini? Peta. Yang kedua itu gambar apa? Bendera. Nah, jadi kalau ada seperti itu berarti adalah bendera negara. Nah, kita lihat potensi sumber daya alamnya. Ya, apa sih yang menjadi kekayaan alamnya? Kekayaan alam berupa minyak dan gas alam. Ya, yang mampu menyumbang 40% itu pendapatan negaranya. Jadi yang paling banyak itu di negara Brunei adalah minyak dan gas alam. Contohnya itu adalah di situ minyak bumi di wilayah Miri, gas alam di wilayah Kuala Lumpur. Nah, pertanyaannya ada, cuman tidak banyak. Nah, yaitu seperti apa? Padi, kelapa, lada, dan beras. Itu tentang negara Brunei Darussalam. Yang kedua adalah negara Filipina. Ini petanya, ini benderanya, dan kita lihat potensinya. Perekonomian di Filipina bekerja di sektor jasa. Tahu jasa, nak? Lebih banyak itu seperti misalnya guru, dokter, atau bahkan konsultan, itu jasa, ya. Jadi tidak bekerja di ladang atau bahkan di pertambangan yang lainnya, ya. 50%. Artinya kalau setengah dari penduduk itu bekerja sebagai jasa. Oke? Dan selebihnya lagi ngapain? Kan nggak mungkin nganggur kan? Nah, jadi inilah. Dan 35% itu sebagai petani. Hasil pertanian meliputi padi, jagung,
buah-buahan. Perkebunannya juga ada seperti tebu, tembakau, dan emasnya juga ada, dan perak di Cebu, Baguio, dan Unjon bagian tengah. Akan menentukan sendiri kelompoknya. Silakan nanti dibentuk untuk kelompok 1 berada di sebelah kanan Bapak, tengah-tengah kelompok 2, dan kelompok 3 berada di sebelah paling kiri Bapak ini ya. Baik, yang pertama silakan berdiri semua. Ane untuk kelompok 1, Doi, Randy, dan Kayetana silakan berada di kelompok 1. Kelompok 2 adalah Tahan, ini Yusito, Rona Silalahi, dan Rafael Sinaga berada di sini. Dan kelompok 3 adalah Indah Situmora berada di sini kamu. Indah Situmora, Servis Situmora, Sinaga, dan Grup Papa berada di sini. Mas ya? Kita agak turun kamu. Sudah siap semua ya? Baik, silakan kalau di buku paket kita itu ada halaman 32 tentang sumber daya manusia negara-negara Asia. Silakan kalian dapatkan informasinya dari buku paket, dari internet juga boleh, dari materi yang lain untuk menambah hasil rumusan masalah kalian ya. Jadi ketika kalian merumuskan masalah itu jangan lari dari topik kita. Jangan misalnya kalian buat tentang yang lain, ya, tentang negara Asia. Jangan. Ini tentang sumber daya manusia negara-negara Asia. Ya. Nah, ada 10 negara yang perlu kalian kenali. Terima kasih atas waktunya kami presentasikan hasil diskusi kami. Urusan masalah sumber daya manusia negara-negara Asia. 1. Negara Brunei Darussalam. Jumlah dan komposisi. Jumlah penduduk Brunei tahun 2016 diperkirakan 436.620 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,6% per tahun. Angka kelahiran 17,2 dan angka kematian 3,6 per 1000 penduduk. Sebagian penduduk Brunei keturunan Melayu 65,7%, Tionghoa 10,3%. Sisanya antara suku setempat seperti suku Dayak. Bahasa adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris dan Mandarin. Juga digunakan Brunei. Kebanyakan penduduk beragama Islam 78,8%. Sisanya beragama Kristen 8,7% dan kepercayaan tradisional. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari UNDP 2015, Brunei memiliki IPM 0,85 dan berada di peringkat 32. Angka harapan hidup Brunei 78,8. Tentang lama sekolah rata-rata 14,5.
dan GNI per kabinet sebesar $72.570. Dua negara Filipina. Jumlah dan komposisi. Jumlah penduduk Filipina tahun 2016 diperkirakan 102.624.209 jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,59% per tahun. Angka kelahiran 24 dan angka kematian 6,1 per 1.000 penduduk. Penduduk Filipina sebagian besar tinggal di Pulau Luzon dan Pulau Cebu. Etnis di Filipina adalah Tionghoa 28,1%, Cebuano 13,1%, dan Ilocano 9%, Bisaya 7,6%, Layon Hongkong 7,5%, Bicol 6%, Waray 3,4%, dan lainnya 25,3%. Bahasa resmi Filipina adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Sebagian besar penduduk Filipina adalah Tagalog dan penduduk menganut agama Katolik 82,9% dan Kristen 9,5%. Agama Islam dianut oleh suku Moro yang tinggal di Palawan dan Mindanao. Agama lainnya Hindu dan Buddha dan animisme. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan angka harapan hidup? Coba jelaskan. Terima kasih, berikan kami waktu untuk mendiskusikan. Saya akan mencoba menjawab dari kelompok 2. Angka harapan hidup adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan penduduk pada umum dan derajat kesehatan pada umumnya, atau merupakan pikiran rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Sekian dan terima kasih. Rumusan masalah Indonesia dan Kamboja. Yang pertama kita bahas ada Indonesia. Yang pertama, jumlah dan komposisi. Penduduk Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan sekitar 258.315.051 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,89% per tahun. Angka kelahiran 16,4 dan angka kematian 6,4 per 1.000 penduduk. Etnis di Indonesia adalah Jawa 40,1%, Sunda 15,5%, Melayu 3,7%, Batak 3,6%, Minangkabau 2,7%, Bugis 2,7%, Banten 2%, Banjar 1,7%, Bali 1,7%, dan lain 0,9% termasuk Buddha dan Konghucu. Kedua, kualitas penduduk. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari UNDP 2015, Indonesia memiliki IPM sebesar 68,9 tahun. Rentang nama sekolah rata-rata 13 tahun dan GNI per kapita adalah $9.788. Yang kedua adalah Kamboja. Pertama, jumlah penduduk, sebaran dan komposisi. Jumlah penduduk Kamboja tahun 2013 adalah 15.205.539 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,67% per tahun. Angka kelahiran 24,88 dan angka kematian 7,88 per 1.000 penduduk. Suku bangsa yang paling banyak adalah suku bangsa Khmer 90%, sisanya Vietnam 5%, Tionghoa 1% dan lain-lain 4%. Bahasa resmi adalah bahasa Khmer, bahasa lain Inggris dan Prancis. Agama yang paling banyak dianut adalah Buddha 96,4%, Islam 2,1% dan lain-lain 1,5%. Yang kedua, kualitas penduduk. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari UNDP 2015, Kamboja memiliki IPM sebesar 0,555 dan berada di peringkat 143. Angka harapan hidup Kamboja sebesar 68,4 tahun.
dan rentang lama sekolah rata-rata 10,9 tahun. Adapun GNI per kapita sebesar $2.949. Demikian presentasi kami. Saya dari kelompok 1 bakal mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan pertanyaan Anda. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh rekan kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Cara meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan cara memberikan pelatihan kerja, mendirikan sekolah dan sarana prasarana, meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan keterampilan guru atau dosen. Pertama, kami akan menginvestasikan negara laut. Negara laut berjumlah penduduk laut pada tahun 2013 sebesar 6.6.955 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,63% per tahun. Angka kelahiran 25,73 dan angka kematian 7,86 seribu penduduk. Etnis terbesar adalah etnis Lao 65%, etnis lain adalah Khmer 11%, 7% dan lebih dari 100 etnis lainnya 26%. Yang kedua, kami akan mempresentasikan negara Malaysia. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2013 sebesar 29.392 jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,51% per tahun. Angka kelahiran 20,41 dan angka kematian 497 per 1000 penduduk. Etnis lain di Malaysia mencakup Melayu 50,40%, Tionghoa 23,78%, suku lokal 11%, India 7,1% dan lainnya 7,8%. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, bahasa lainnya adalah bahasa Inggris, Mandarin dan India. Adapun agama yang dianut adalah Islam 60,4%, Buddha 19,2%, Kristen 9,1%, Hindu 6,3%, Konghucu, Taoisme dan agama tradisional Tionghoa lainnya 2,16%, serta agama lainnya 2,3%. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Tadi kalian menyebutkan bahwa ada bahasa Thai di negara laut. Coba kalian jelaskan maksudnya. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2 dan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut kelompok kalian, penduduk di Malaysia mayoritas bangsa apa? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Kami akan mendiskusikan tentang jawabannya. Bahasa Thailand maksudnya bahasa resmi negara Thailand yang juga digunakan oleh kelompok penduduk negara lain. Baik, tadi dari kelompok 2 tentang bahasa Thai ya, itu kok di negara lain ada bahasa Thailand. Nah, Thailand itu bahasa resminya kan Thai kan, bahasa Thai. Nah, sama seperti kita, meskipun kita tinggal di Indonesia, tetapi masih banyak orang Indonesia ya, KTP-nya udah KTP Indonesia, tetapi masih menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris, ya kan? Ada yang bahasa Tionghoa, ya kan? Tapi KTP-nya adalah KTP Indonesia. Bahkan kalau dia kawin sama orang Batak kan jadi buat mergani, ya kan? Tapi bahasa dia dalam sehari-hari berbahasa Inggris atau bahkan bahasa Tionghoa. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah menjelaskan tadi Bapak simpulkan bahwa masing-masing menyimpulkan 2 negara. Ya, sangat-sangat menambah informasi bagi kita. Semoga tetap terus dipertahankan, ya. Ya, Pak. Nah, kita dari kesimpulan dulu, ya, kesimpulan secara umum
kalian refleksikan apa sih yang menjadi poin-poin yang kalian ambil dari pelajaran ini. Misalnya kan, seperti tadi, dengan belajar potensi sumber daya manusia Indonesia, saya makin nyadar Pak, sadar diri lah bahwa potensi negara Indonesia ini masih sangat rendah, masih banyak pengangguran, betul? Masih banyak orang miskin dan kelaparan, betul? Betul kan? Masih banyak yang buta huruf. Nah, sehingga saya harus, menurut kalian lah, saya harus apa ini? Supaya tidak tambah oleh karena saya, maka saya harus sebagai pelajar, kalian harus belajar dengan tekun, dengan giat, baru apa lagi? Rajin membantu, bersikap sopan di rumah, rajin juga ke gereja atau ke tempat ibadah ya, dan rajin berdoa juga di rumah, jangan cuma rajin di gereja berdoa enggak. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik. Apa akan memberikan PR kepada kalian ya dalam LKPD. Jadi kita pertemuan selanjutnya kalian akan mengumpulkan ya, mengumpulkan nanti sebelum kita mulai belajar. Ini silakan kamu kerjakan ya. Kita bagi sama teman-temannya. Bagi sama teman-temannya. Materi selanjutnya yang akan Bapak atau kita pelajari tadi adalah tentang interaksi negara-negara ASEAN ya. Silakan kamu pelajari di rumah supaya nanti pembelajaran selanjutnya pembelajaran kita menjadi lancar. Baik. Bapak rasa itu ya. Silakan ambil posisi siap.